Hello guys, di video sebelumnya kita sudah membahas 5 negara terbesar menurut luas wilayahnya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke 5 negara terkecil di dunia menurut luas wilayahnya. Langsung aja ya guys. San Marino. San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia. Dibentuk pada 3 September 301 oleh Santo Marinus, seorang tukang batu Kristiani yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Secara geografis, San Marino adalah negara terkurung daratan. Seluruh wilayahnya dikelilingi oleh satu negara, yaitu Italia. Karena itu, San Marino sering disebut sebagai negara di dalam negara. Dengan luas wilayah 61,2 km persegi atau jika di Indonesia setara dengan kota Mataram dan Banda Aceh. Namun populasinya lebih kecil dari dua kota tadi, yaitu hanya 34.000 jiwa. Meski masuk negara terkecil kelima di dunia, reputasi San Marino justru sudah mendunia karena menjadi tempat penyelenggaraan lomba balap motor paling bergengsi, yaitu MotoGP, dan lomba balap mobil yang paling bergengsi, Formula One. Ibu kota San Marino adalah kota San Marino dan merupakan satu-satunya kota di negara ini dengan luas 7,1 km persegi serta memiliki populasi lebih dari 4.000 jiwa. Walau hanya satu-satunya kota, namun kota San Marino bukanlah pemukiman terpadat di negara tersebut. Dogana menjadi wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sekitar 7.000 orang. Menurut CIA World Factbook, rata-rata jangka hidup laki-laki mencapai 78 tahun, sedangkan perempuan mencapai 85 tahun. San Marino bukan anggota Uni Eropa, namun euro menjadi mata uang resmi negara tersebut. San Marino termasuk negara maju yang bergantung pada pariwisata, perbankan, manufaktur, elektronik, dan produksi agrikultur utama yaitu anggur dan keju. Bahasa utama San Marino adalah Italia, namun bahasa Romanol juga digunakan seluruh wilayah. Lebih dari 97% populasi beragama Katolik Roma, sedangkan lainnya adalah Protestan, Yahudi, dan agama Kristen lainnya. San Marino tidak memiliki bandara, hanya mempunyai satu landasan helikopter atau helipad di Borgo Maggiore. Kalau ingin naik pesawat terbang, mereka harus terbang melalui Bandara Internasional Federico Fellini yang berada di kota Rimini, Italia. Meski tidak memiliki bandara, hal itu tidak mengurangi minat wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung. Bahkan banyak yang menjadikan San Marino sebagai tujuan wisata karena termasuk negara yang tenang dan damai. Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Negara kepulauan Polinesia ini terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol atau kumpulan terumbu karang yang berbentuk melingkar. Tuvalu juga menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. Dengan luas 25,9 km persegi dan populasi lebih dari 11.000 jiwa. Tuvalu terdiri dari 9 pulau kecil yang transportasi antar pulaunya menggunakan perahu. Dengan cara ini para wisatawan bisa menikmati laguna yang indah, terumbu karang, dan memancing. Ibu kota Tuvalu adalah Funafuti dengan populasi 4.492 jiwa dan luas 240 hektar, menjadikan Funafuti sebagai kota terbesar di Tuvalu. Kota ini lebih besar sedikit dari Monaco. Bandara satu-satunya berada di Funafuti dan merupakan satu-satunya tempat dengan akomodasi dan transportasi. Negara ini memiliki 2 bahasa nasional. Sebagian besar penduduk berbicara bahasa Tuvalu, yang merupakan bahasa Polinesia. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi, tetapi tidak umum digunakan. Untuk mata uang yang berlaku adalah dolar Australia. Sekitar 97% populasi adalah penganut Kristen Kongregasional Tuvalu. Negara ini memiliki kebebasan beragama. Beberapa agama minoritas termasuk Kristen Masehi Advent dan Katolik Roma. Nauru
Nama Nauru memang terdengar asing bagi banyak orang. Nauru merupakan sebuah negara pulau kecil di Samudra Pasifik dengan luas hanya 21 km persegi dan populasi 11.000 jiwa. Kota terbesar adalah Denigomodu, sekitar 25% dari populasi atau lebih dari 2.750 orang tinggal di kota ini. Populasi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir setelah pemulangan kerja imigran. Nauru adalah negara terkaya di dunia pada tahun 1980 karena menjadi penghasil fosfat terbesar di dunia. Fosfat cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, korek api, pestisida, pasta gigi, hingga deterjen. Namun pada tahun 2017, Nauru masuk deretan 5 negara termiskin. Penyebabnya karena deposito fosfat mulai habis. Selama bertahun-tahun, pertambangan fosfat secara besar-besaran telah merusak hampir 80% dari Pulau Nauru. Kelompok etnis terbesar adalah Nauruan, sedangkan lainnya yaitu etnis Eropa dan Cina. 96% populasi menggunakan bahasa Nauru, namun bahasa Inggris juga digunakan oleh pemerintah dan untuk perdagangan. Kebanyakan Nauruan menganut beragam agama Kristen, termasuk Katolik Roma dan Baptis. Meskipun ada kebebasan beragama, namun pemerintah telah memberlakukan pembatasan. Monaco. Monaco adalah negara yang terletak di Eropa Barat dengan luas hanya 202 hektar, menobatkan Monaco sebagai negara terkecil kedua di dunia. Namun populasi Monaco terbilang padat, yakni lebih dari 39.000 jiwa. Meskipun bukan bagian dari Uni Eropa, tetapi Monaco mengikuti beberapa kebijakan Uni Eropa, seperti pengawasan perbatasan dan menggunakan euro sebagai satu-satunya mata uang yang resmi. Bahasa resmi Monaco adalah bahasa Prancis, namun bahasa lain yang umum digunakan di seluruh negara seperti bahasa Italia, Inggris, dan Occitan juga digunakan di Monaco. Walau wilayahnya kecil, negara yang memiliki bendera sama persis dengan bendera Indonesia ini memiliki penataan kota yang teratur. Wilayah teluk-teluk kecil yang bersih ditambah dengan kapal-kapal yang bersandar. Wilayah administrasi terbesar menurut populasi adalah Monte Carlo, atau dikenal sebagai Quartier, dihuni oleh 15.200 jiwa. Monte Carlo terkenal di seluruh dunia karena undang-undang perpajakan dan penduduknya yang kaya karena sekitar 30% orang di Monte Carlo adalah jutawan. Hal aneh tentang populasi Monaco adalah orang yang lahir di Monaco justru merupakan minoritas dari populasi. Warga negara Prancis adalah etnis terbesar, yaitu lebih dari seperempat populasi Monaco. Negara ini juga merupakan rumah bagi orang-orang Italia, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Mayoritas penduduk Monaco beragama Kristen. Katolik adalah agama yang paling menonjol dan diikuti oleh lebih dari 3/4 populasi. Katolik adalah agama resmi Monaco. Namun konstitusi Monaco menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya. Ada juga populasi kecil penganut Yahudi dan Muslim. Negara Kota Vatikan. Kota Vatikan adalah sebuah negara terkurung yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma, Italia. Juga merupakan negara independen terkecil di dunia, baik menurut luas maupun populasinya, yang sudah diakui secara internasional. Dengan luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 801 jiwa, sehingga seluruh penduduk berada dalam ruang kurang dari 1 km persegi, dan dibutuhkan persetujuan Paus untuk menjadi warga negara Kota Vatikan. Bahasa resminya adalah Italia dan Latin. Di Kota Vatikan terdapat pusat gereja Katolik seluruh dunia, yakni Basilika Santo Petrus. Pemimpin tertinggi di Vatikan saat ini adalah Paus Fransiskus, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Ekonomi Vatikan cukup unik, yaitu ditunjang oleh aktivitas non-komersial, bersumber dari sumbangan umat Katolik di seluruh dunia. Penjualan perangko, koin-koin, mainan kunci, rosario, iuran masuk museum,
iuran perpustakaan, sumbangan dari Italia dan Prancis, pungutan masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan belangko serta festival seni. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.